Selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan men-sharingkan mengenai desktop icon kedua. Sebagai lanjutan dari desktop icon pertama ya. Dan di dalam desktop icon kedua yang akan dipelajari salah satunya adalah Quick Launch. Quick Launch merupakan fitur yang terintegrasi pada taskbar. Terintegrasi itu maksudnya fitur Quick Launch itu ada di taskbar, letaknya di taskbar. Dan dapat digunakan untuk menampilkan daftar aplikasi yang sering digunakan. Jadi di dalam Quick Launch itu kita dapat menampilkan daftar aplikasi, membuat atau menampilkan daftar aplikasi yang sering digunakan, yang nggak sering, yang nggak usah diletakkan di Quick Launch. Nah, caranya begini ya, kalau kita mau memberikan icon di Quick Launch, caranya gini, yaitu kita menggunakan perintah pin to taskbar. Sebagai contoh, ini saya akan menampilkan Magic Photo Story Deluxe yang ini ya, ini akan saya tampilkan di taskbar sebagai Quick Launch-nya ya. Caranya gini, klik kanan. Kita harus klik kanan di ikonnya atau di shortcut-nya itu. Kita harus klik kanan dulu. Setelah itu pin to taskbar. Maka di sini muncul. Atau misalkan kita akan membentuk ini kan dari shortcut ya kan. Saya akan coba dari folder. Ini ada folder tikus. Nah, saya akan munculkan di taskbar sebagai Quick Launch. Klik kanan. Kemudian, kalau pada folder di sini nggak akan bisa muncul pin to taskbar. Jadi di dalam Quick Launch itu kan tadi sudah dikatakan, yaitu aplikasi yang sering digunakan, aplikasi ya, software, bukan folder aplikasi. Jadi kalau folder nggak bisa. Lalu bagaimana dengan misalkan ya, saya akan menampilkan file di taskbar sebagai Quick Launch. Nah, contoh filenya di sini saya akan munculkan di sini saya ada file ini ya, di XO Photolab. Nah, ini saya akan munculkan sebagai Quick Launch di taskbarnya. Caranya gini, klik kanan. Setelah itu ternyata tidak dapat membuat Quick Launch di taskbar kalau untuk file. Tapi Quick Launch itu hanya berlaku untuk aplikasi ya, aplikasi. Jadi hanya aplikasi saja. Jadi untuk folder, file, dan shortcut dari folder dan shortcut dari file itu tidak dapat dibentuk sebagai Quick Launch di taskbar. Jadi yang bisa dimunculkan sebagai Quick Launch itu hanyalah aplikasi. Untuk folder, file, shortcut di sini yaitu shortcut untuk folder dan file, tidak dapat ditampilkan sebagai Quick Launch di taskbar. Jadi ingat, Quick Launch itu hanya untuk aplikasi. Dan sangat disarankan di dalam
membentuk quick launch itu hanya untuk aplikasi yang sering dipakai saja ya. Kalau yang tidak sering dipakai, jangan dibuat quick launch-nya. Jadi quick launch itu maksudnya ini. Nah, ini dia. Aplikasi-aplikasi yang nempel di taskbar. Kalau yang sudah terbuka ini, ya ini namanya application button. Nah, sekarang untuk latihan praktiknya, munculkan dan hilangkan salah satu desktop icon di quick launch sesuai dengan instruksi guru. Ini tadi sudah saya lakukan, yaitu ini sudah saya munculkan. Nah, sekarang untuk menghilangkannya, menghilangkan quick launch untuk aplikasi Magic Photo Story ini, caranya gini. Klik kanan di quick launch-nya ya, klik kanan, kemudian pilih unpin this program from taskbar. Jadi kalau sudah pilih unpin this program from taskbar, maka quick launch-nya itu hilang. Jadi untuk menghilangkan quick launch, perintahnya adalah unpin this program from taskbar. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ganti gambar icon this PC dan recycle bins sesuai dengan instruksi guru. Nah, di sini kita akan mengganti gambar icon recycle bin dengan this PC. Nah, ini this PC di sini, recycle bin di sini ya. Ini punya saya ada di sini. Nah, sebagai pemberitahuan, sebagai info, ini namanya desktop icon. Seperti yang sudah pernah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya, itu namanya desktop icon. Ada S-nya ya di sini dalam bentuk jamak karena banyak ikonnya. Nah, desktop icon ini dapat disembunyikan dan dapat ditampilkan kembali. Kalau mau menyembunyikannya, klik kanan, view, show desktop icons. Ini sudah dalam keadaan tersembunyi. Lalu kalau untuk menampilkannya kembali, klik kanan, view, show desktop icons. Begini caranya. Kemudian untuk mengganti gambar icon this PC dan recycle bin, caranya begini. Klik kanan di tempat kosong. Ini tempat kosong, kita klik kanan dulu. Lalu pilih personalize. Yang ini ya, personalize. Setelah itu pilih change desktop icons. Yang ini, change desktop icons ini diklik dulu. Setelah diklik, nah di sini desktop icon yang dapat diubah ada 5 bagian: komputer, user files, network, recycle bin, control panel. Nah, di sini di dalam kotak komputer dan recycle bin ini ada tanda benarnya atau tanda centangnya. Kalau saya hilangkan tanda centang untuk komputer, ini saya klik. Nah, sekarang tanda centangnya kan hilang. Kemudian saya klik OK. Yang ini saya closekan dulu. Maka icon this PC tidak ditampilkan. Jadi bukan dihilangkan ya, tapi tidak ditampilkan. Untuk menampilkan kembali icon this PC, klik kanan, personalize, buka kembali change desktop icon, kemudian di desktop icon ini, di kotak komputer, ini diklik dulu. Di kotak komputer ya diklik dulu, kemudian klik OK. Dan ini saya close, maka icon this PC muncul kembali. Kemudian klik kanan, personalize, change desktop icon. Nah, sekarang saya akan hilangkan icon recycle bin atau tidak menampilkan ya, bukan menghilangkan ya, tapi tidak menampilkan icon recycle bin. Ini saya klik. Setelah itu saya klik OK. Kemudian ini saya minimizekan. Maka icon recycle bin tidak ditampilkan. Untuk menampilkan kembali icon recycle bin-nya, klik kanan,
personalize. Saya full screen kan dulu, kemudian change desktop icons. Recycle bin-nya saya klik dulu supaya muncul tanda benar atau tanda centangnya, kemudian klik OK. Ini saya close, maka icon recycle bin-nya muncul. Kemudian klik kanan, personalize, change desktop icon. Nah, di sini kan ada desktop icon yang lain. Kalau sebagai contoh, saya munculkan control panel. Ini saya klik dulu. Kemudian saya klik OK. Kemudian saya close-kan. Maka control panel muncul di sini. Inilah dia, control panelnya muncul. Kemudian kalau saya mau menyembunyikan control panel ini, icon control panelnya, klik kanan, personalize, change desktop icon, control panelnya saya kotak tanda benar untuk control panel tadi kan muncul. Sekarang saya klik supaya tidak dimunculkan, supaya tanda benar atau tanda centangnya itu tidak tampil. Kemudian saya OK kan. Maka icon untuk control panel tidak ditampilkan. Nah, jadi begini caranya ya, kalau kita mau menampilkan atau menyembunyikan icon desktop icons, tapi tidak semua desktop icon ini dapat disembunyikan ya. Hanya ini this PC, recycle bin, kemudian network, recycle bin, kemudian control panel, user files. Sekarang yang ini, saya akan mengubah tampilan icon this PC. Ini ada tombol change icon. Ini saya klik dulu. Setelah itu, ini kan ada pilihan-pilihan icon yang dapat dipilih. Ini bisa ke kiri, bisa ke sebelah kanan ya. Ini cara menggunakannya juga sudah pernah saya jelaskan ini. Yaitu letakkan aja mouse pointer di kotak persegi kecil ini, ini disebut horizontal scroll bar. Jadi saya letakkan di kotak persegi panjang kecil ini, klik kiri tahan begini aja. Ke kanan, ke kiri. Sebagai contoh, saya akan ubah menjadi tanda silang ini. Nah, kemudian klik OK. Di sini udah berubah. Ini udah nampak perubahannya. Kemudian klik OK lagi. Kemudian ini saya close. Maka ini icon this PC berubah bentuknya. Sekarang saya akan mengembalikan icon this PC ke bentuk aslinya, ke bentuk awalnya. Caranya klik kanan, personalize. Setelah itu change desktop icon. Klik dulu icon this PC ini diklik. Kemudian klik tombol restore default. Nih, ini sudah berubah, kemudian OK kan. Dan ini saya close, maka icon this PC kembali ke awal. Lalu untuk recycle bin. Nah, untuk recycle bin caranya begini. Seperti tadi juga, klik kanan, personalize. Kemudian change desktop icon. Setelah itu, untuk recycle bin ada dua tampilan. Recycle bin full dan recycle bin empty. Bedanya ada. Recycle bin full ini maksudnya recycle bin ada isinya. Meskipun hanya satu. Kalau recycle bin empty, ini maksudnya recycle bin dalam keadaan kosong. Nah, inilah bedanya. Recycle bin full berarti ada isinya, meskipun hanya satu ya. Kalau recycle bin empty berarti kosong. Sekarang saya ganti dulu yang full. Ini akan saya ganti. Saya change iconnya. Setelah itu kalau yang full saya pilih yang ini. Yang gambar gembok ini. Kemudian OK. Kemudian recycle bin empty saya ganti juga.
menjadi gambar handphone ini. Nah, handphone jadul ini ya. Kemudian klik OK, seperti ini. Jadi yang full gambar gembok, yang empty handphone jadul. Kemudian saya klik OK. Kemudian saya close-kan. Nah, sekarang ini recycle bin menjadi dalam keadaan gambar gembok, berarti ada isinya full. Ini saya buka. Nah, ini ada isinya. Ini nampak isinya di sini. Nah, sekarang saya kosongkan recycle bin-nya. Klik kanan, empty recycle bin. Are you sure you want permanently delete these 10 items? Saya yes-kan aja. Nah, sekarang gambar recycle bin-nya menjadi recycle bin dalam keadaan empty, menjadi gambar handphone jadul. Nah, jadi di sini udah jelas ya pengertian recycle bin full dengan recycle bin empty. Nah, sekarang saya akan kembalikan gambar icon recycle bin ke bentuk aslinya atau ke bentuk asalnya. Klik kanan di tempat kosong, pilih personalize. Setelah itu change desktop icon. Klik dulu recycle bin dalam kurung full. Atau mau recycle bin dalam kurung empty ya terserah mana duluan boleh deh. Misalkan saya klik yang recycle bin dalam kurung full ya. Kemudian restore default. Ini udah kembali ke awal. Kemudian recycle bin dalam kurung empty. Kemudian restore default. Ini sudah kembali ke bentuk asalnya. Kemudian saya klik OK. Dan ini di close. Nah, maka gambar recycle bin sudah kembali ke awal. Selanjutnya screenshotkan tampilan desktop. Nah, kalau diminta screenshotkan ya ini di screenshotkan saja. Baiklah, terima kasih untuk waktu ini dan sampai jumpa pada sharing berikutnya.